Rayo versus Madrid, buntu, Los Blancos tertahan. Real Madrid tertahan 0-0 di kandang Rayo Vallecano. Los Blancos gagal bikin gol padahal tampil menyerang sepanjang laga. Hasil ini membuat jarak poin dari Barca menjadi berkurang. Sementara Rayo Vallecano masih tertahan di posisi ke-12 dengan raihan 15 poin. Erling Haaland kembali menulis ulang sejarahnya sendiri. Setelah menyumbang 1 gol ke gawang Liverpool, ia kini berada di antara pencetak gol terbanyak setelah 11 pertandingan Liga Primer. Total 14 golnya musim ini hanya dilampaui oleh rekornya sendiri. 16 gol yang dicetaknya di musim 2022-2023. Sebagai perbandingan, rekor terdekat berikutnya adalah Les Ferdinand dengan 13 gol pada musim 1995-1996. Go Ahead Eagles versus Feyenoord, Dean James cetak gol, Kowet menang. Pemain Timnas Indonesia, Dean James mencetak 1 gol saat Go Ahead Eagles menang 2-1 atas Feyenoord di laga Eredivisie. Berkat kemenangan ini, Go Ahead Eagles menduduki peringkat ke-9 klasemen Eredivisie dengan raihan 16 poin dari 12 laga. Hasil lengkap Premier League pekan ke-11 hari ini. Crystal Palace bermain imbang 0-0 dengan Brighton. Aston Villa menang 4-0 atas Bournemouth. Nottingham Forest menang 3-1 atas Leeds United. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Erling Haaland dengan torehan 14 gol. AS Roma versus Udinese, Ilupi amankan 3 poin penting. AS Roma meraih kemenangan penting 2-0 saat menjamu Udinese. Kedua gol Serigala Ibu Kota dicetak oleh Lorenzo Pellegrini di menit ke-42 dan Mehmet Zeki Çelik di menit ke-61. Dengan hasil ini, Roma naik ke peringkat kedua dengan mengumpulkan 24 poin dari 11 laga, sementara Udinese di peringkat ke-10 dengan 15 poin. Gol Mbappe terhenti. Hasil imbang antara Real Madrid versus Rayo Vallecano menandai berakhirnya rentetan gol Kylian Mbappe di La Liga. Sang bintang berhenti hanya 2 laga sebelum menyamai rekor legendaris Cristiano Ronaldo, 10 pertandingan beruntun dengan gol pada tahun 2018. Kadang bahkan kilatan terbaik pun butuh jeda sebelum kembali bersinar lebih terang. Lamine dan Lewa on fire. Lewandowski kembali dari cedera dengan hat-trick elegan, sementara Lamine Yamal melanjutkan sentuhannya dengan sumbangan 1 gol. 2 bintang dengan waktu yang berbeda kini berpadu dalam satu tujuan, membawa Barcelona kembali bersinar. Hasil lengkap La Liga Jornada ke-12 hari ini. Athletic Bilbao menang 1-0 atas Real Oviedo, Mallorca menang 1-0 atas Getafe, Valencia bermain imbang 1-1 dengan Real Betis. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Mbappe dengan torehan 13 gol. Inter versus Lazio menang seular ke puncak klasemen Serie A. Inter Milan meraih kemenangan 2-0 di kandang atas Lazio. Kedua gol seular dicetak oleh Lautaro Martinez di menit ke-3 dan Ange Yohan Boni di menit ke-62. Kemenangan ini membawa Nerazzurri ke puncak klasemen dengan 24 poin, sementara Lazio tertahan di posisi ke-9 dengan 15 poin. Nuno Espirito Santo tak mau West Ham terlena. Manajer West Ham United Nuno Espirito Santo mengingatkan timnya untuk tidak berpuas diri setelah berhasil meraih 2 kemenangan kandang secara beruntun. Hammers berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-2 saat mereka menjamu Burnley. Espirito Santo mengaku sangat puas. Ia memuji penampilan apik para pemainnya yang ia nilai telah menunjukkan perkembangan pesat. Bologna versus Napoli, juara bertahan tumbang di Renato Dallara. Bologna berhasil mengalahkan Napoli 2-0 di pekan ke-11 Liga Italia musim ini. 2 gol tuan rumah dicetak oleh Cis Dalinga di menit ke-50 dan John Lukumi di menit ke-66. Tambahan 3 poin membawa Bologna naik urutan ke-5 dengan 21 poin, sedangkan Napoli duduk di posisi 4 dengan 22 poin. Celta versus Barcelona, Lewandowski hat-trick, Blaugrana menang. Bermain di Stadion Balaido, Barcelona mengalahkan Celta Vigo 4-2 dalam lanjutan Liga Spanyol musim ini. Keempat gol Blaugrana dicetak oleh Lewandowski di menit ke-10. Gol kedua Lewa di menit ke-37.
Lamine Yamal di menit ke-45 plus 4. Dan hat-trick Lewandowski di menit ke-73. Hasil ini membuat Barcelona duduk di peringkat kedua dan memotong jarak dari El Real menjadi 3 poin, sementara Celta Vigo tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 13 poin. Alarm bahaya untuk The Reds. Liverpool tengah melewati masa yang tak mudah. 5 kekalahan di Liga Primer, lebih banyak dari total 4 kekalahan mereka sepanjang musim lalu. Sebuah pengingat bahwa bahkan tim sekuat Liverpool pun bisa goyah. Namun juga kesempatan untuk bangkit dengan cara yang hanya mereka yang berjiwa juara yang tahu. Musim menyedihkan Alvaro Morata di Como. Musim Serie A 2024-2025 tidak berjalan sesuai harapan untuk Alvaro Morata. Striker asal Spanyol yang berpengalaman ini menjadi perhatian publik di Italia karena belum berhasil mencetak gol hingga pekan ke-11 bersama Como. Rasa frustasi Alvaro Morata mencapai puncaknya saat timnya Como hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Cagliari. Dalam pertandingan tersebut, penyerang berusia 32 tahun itu terlihat kehilangan ketenangan dan akhirnya meminta untuk ditarik keluar di babak kedua. Lyon versus PSG, Les Parisiens menang dramatis. Paris Saint-Germain menang dramatis 3-2 atas Lyon dalam lanjutan Liga Prancis musim ini. Kartu merah dan kebobolan di penghujung laga menghadirkan drama yang menyesakkan untuk tuan rumah. John Neves menjadi aktor kemenangan PSG berkat golnya di menit ke-90 plus 5. Dengan hasil ini PSG nyaman di puncak klasemen sementara dengan 27 poin dari 12 laga, sedangkan Lyon duduk di posisi 7 dengan 20 poin. Kurva Sud Milano frustasi soal penjualan tiket. Kelompok Ultras AC Milan Kurva Sud melakukan aksi protes selama 15 menit di laga melawan Parma sebagai bentuk frustasi atas penjualan tiket tandang. Kurva Sud menganggap hal ini sebagai pengabaian terhadap meritokrasi dan loyalitas mereka yang selalu mengikuti tim. Masalah ini disebut sudah berlangsung lama. Mereka mengeluhkan penjualan 4 tiket per orang tanpa hak preemptif, tanpa kewajiban kartu anggota, dan hanya dijual di loket pada hari kerja. Manchester City versus Liverpool, The Citizen habisi si merah. Manchester City tampil dominan saat menjamu Liverpool. The Citizen menang telak 3-0 berkat gol Erling Haaland di menit ke-39, Nico Gonzalez di menit ke-45 plus 3, dan Jeremy Doku di menit ke-63. Dengan kemenangan ini, Manchester City memangkas jarak dengan Arsenal di pucuk klasemen. Mengkoleksi 22 poin dari 11 laga, Liverpool di peringkat 8 dengan 18 poin. 1000 pertandingan Pep Guardiola. Dan Pep Guardiola merayakannya dengan cara yang paling indah, yakni kemenangan 3-0 atas Liverpool, diiringi performa megah dari pasukannya. 716 kemenangan, 156 hasil imbang, 128 kekalahan, 40 trofi. Rasio kemenangan 71,6%. 1 trofi setiap 25 pertandingan, lebih dari sekedar pelatih. Pep adalah arsitek keindahan sepak bola modern, sebuah warisan yang tak sekedar dihitung, tetapi dirasakan. Atlanta versus Sassuolo, main efektif Jadon Sancho menang telak. Atlanta versus Sassuolo dimenangkan tim tamu dengan skor 3-0. Jadon Sancho tampil efektif dan mengemas 3 poin penting dalam lanjutan Serie A. Di laga lainnya, Genoa bermain imbang 2-2 dengan Fiorentina. Brentford tumbangkan Newcastle. Bermain di Jitech Community Stadium, tuan rumah tampil apik dan mampu membungkam The Magpies dengan skor 3-1. Ketiga gol Brentford dicetak oleh Kevin Sade di menit ke-56, Igor Thiago di menit ke-78, dan gol kedua Igor di menit ke-90 plus 6. Hasil ini membuat Brentford naik ke peringkat ke-12, sementara Newcastle tertahan di peringkat ke-14. Momen MU kehilangan kendali saat Casemiro ditarik. Manchester United hanya mampu membawa pulang 1 poin dari lawatannya ke markas Tottenham Hotspur setelah bermain imbang 2-2 dalam laga yang penuh drama. Tim yang sebelumnya tampil solid tiba-tiba goyah setelah pergantian pemain kunci dilakukan.
Pada menit ke-72, Amorim menarik keluar Casemiro dan menggantikannya dengan Ugarte. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak karena Casemiro tampil dominan di lini tengah dan menjadi penyeimbang permainan United. PSG bidik Sven Botman, Newcastle langsung bereaksi. Kabar terbaru, PSG sedang mencari pemain bertahan anyar. Sosok Sven Botman langsung muncul meramaikan rumor atas kebutuhan PSG. Meskipun mendapat perhatian, Newcastle ingin mempertahankan Botman dan berencana untuk segera memulai diskusi tentang kontrak baru. Menjadikannya prioritas utama bagi Direktur Olahraga baru Ross Wilson. Bek berusia 25 tahun ini bisa menjadi yang pertama di antara beberapa pemain penting tim utama yang memperpanjang kontrak mereka.